Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini dalam video kali ini kami akan membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama, Nama saya Andini. Yang kedua, Nama saya Lisna Dia. dan yang ketiga saya sendiri. Nama saya Mayada. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi. Yang pertama ada fungsi genap, dan yang kedua ada fungsi ganjil, dan yang ketiga adalah sifat fungsi genap dan ganjil. Baiklah, yang pertama silakan Andini. Pengertian fungsi genap. Jika f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan real x yang mana grafiknya simetri terhadap sumbu y, maka fungsi ini disebut dengan fungsi genap. Bisa kita lihat grafiknya. Nah, dilihat dari grafik tersebut, fungsi f min x itu bercermin kepada fx. Kalau kita lihat di situ, dia simetri terhadap sumbu Y. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di situ fungsinya adalah fungsi genap. Mungkin kita bisa masuk ke contoh. Contoh yang pertama adalah apakah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 adalah fungsi genap. Nah, kembali kepada pengertian tadi, fungsi f min x sama dengan fx. Maka kita bisa masukkan nilainya kepada f min x sama dengan x-nya kita rubah menjadi min x kuadrat dikurang 2. Maka didapat hasilnya x kuadrat dikurang 2. fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 dan f min x sama dengan x kuadrat min dikurang 2. Maka f min x sama dengan fx sehingga fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 merupakan fungsi genap. Dengan kita lihat grafiknya menggunakan titik bantu, maka didapatlah grafik yang simetri terhadap sumbu Y. Nah, bisa dilihat bahwa grafik itu simetri dan bercermin kepada titik Jadi di sini maksudnya adalah jadi titiknya ini kan grafiknya seperti ini sehingga ya titik tengahnya atau titik sumbu atau titik minimumnya itu berada di sumbu Y. Jadi grafiknya termasuk simetri terhadap sumbu Y, sehingga ini termasuk ke dalam fungsi genap. Lanjut, di sini adalah pengertian fungsi ganjil. Pengertian fungsi ganjil yaitu adalah jika f min x sama dengan min fx untuk setiap bilangan real x yang mana grafiknya simetri terhadap titik asal, maka fungsi ini disebut dengan fungsi ganjil. Nah, contoh di sini adalah grafik fungsi ganjilnya seperti ini, yaitu kita lihat grafiknya seperti ini, sehingga kalau misalkan kita melihat pada pengertian fungsi ganjil tadi, maka jika misalkan sini adalah simetri terhadap titik asal, maka misalkan di sini adalah titik asalnya. Titik asalnya itu di x, y yang kita namakan dengan titik koordinat fx.
Sehingga kita cerminkan, kita tarik dari sini hingga ke sini, maka akan tercermin di min X, min Y. Sehingga ini dinamakan titik koordinat F min X. Maka ini termasuk ke dalam fungsi ganjil, karena dia grafiknya simetri terhadap titik asal. Lanjut kita ke contoh. Nah, contohnya, apakah Gx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X adalah fungsi ganjil? Nah, jawabannya yaitu dengan kita lihat, kita kembalikan kepada pengertian fungsi ganjil secara aljabar, yaitu dengan Gx, G min X sama dengan min Gx. Nah, itu kan maksud dari fungsi ganjil. Nah, kita lihat Gx-nya tadi adalah X pangkat 3 dikurang 2X. Nah, baru kita masukkan, kita pakai yang G min X dulu. Benar nggak sih G min X-nya nanti itu sama dengan min Gx? Nah, coba kita masukkan, jadi X-nya tadi diganti jadi min X, jadi min X pangkat 3 dikurang 2 dikali X-nya tadi diganti lagi dengan min X, sehingga hasilnya adalah min X pangkat 3 itu sama dengan min X pangkat 3, ditambah, karena ini min ketemu min, jadinya tambah 2X. Kemudian sama dengan, ini kita faktorkan, sehingga minnya di depan, jadinya min dalam kurung X pangkat 3 dikurang 2X. Coba kita buktikan benar tidak, ini nih merupakan faktor dari min X pangkat 3 ditambah 2X, yaitu min dikali X pangkat 3, jadinya min X pangkat 3, kemudian min dikali min 2X, jadinya plus 2X. Ternyata benar. Lalu, dapat kita simpulkan bahwa G min X tadi hasilnya adalah, ini kan min, kemudian dalam kurung ini adalah X pangkat 3 dikurang 2X. Itu merupakan pengertian dari Gx, sehingga hasilnya adalah min Gx. Maka G min X sama dengan min Gx, sehingga Gx sama dengan X pangkat 3 min 2X merupakan fungsi ganjil. Bisa kita lihat di menggunakan grafik. Nah, lihat grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya seperti ini. Misalkan kita, karena ini fungsi ganjil kan, pengertiannya tadi adalah dia simetri terhadap titik asal. Kita lihat titik asalnya misalkan di sini, yaitu di 2,6. Maka kita cerminkan, kita tarik dari sini sampai ke sini, sehingga hasilnya itu adalah min 2, min 6. Sehingga ini betul termasuk ke dalam fungsi ganjil karena dia simetri terhadap titik asal. Baiklah, selanjutnya. Sifat fungsi ganjil dan fungsi genap. Yang pertama, hasil penjumlahan fungsi genap dan fungsi genap merupakan fungsi genap juga. Yang kedua, hasil penjumlahan fungsi ganjil dengan fungsi ganjil merupakan fungsi ganjil juga. Yang ketiga, hasil penjumlahan fungsi genap dan fungsi ganjil bukan merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil, kecuali salah satu fungsinya adalah 0. 4. Hasil perkalian dua fungsi genap merupakan fungsi genap. Yang kelima, hasil perkalian dua fungsi ganjil merupakan fungsi genap. Yang keenam, hasil perkalian fungsi genap dan fungsi ganjil merupakan fungsi ganjil. Selanjutnya ada latihan soal. Tentukan apakah fungsi-fungsi berikut ini merupakan fungsi genap, ganjil, ataupun bukan keduanya. Yang pertama, ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Yang kedua ada fx sama dengan x pangkat 3 plus x. Yang ketiga ada fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Sebelum kami membahas soalnya satu persatu, silakan teman-teman untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Setelah itu kami akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, itu ada fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 1. Untuk mengetahui ini fungsi genap atau fungsi ganjil atau bukan,
keduanya, kita bisa menggunakan satu persatu. Sifatnya yang pertama, kita bisa menggunakan fungsi genap terlebih dahulu. Jadi, fungsi genap itu kan pengertiannya jika f negatif x sama dengan fx, kemudian fx-nya tadi nilainya adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Baru kita coba di f negatif x, kira-kira nilai hasil dari f negatif x itu sama atau tidak seperti fx. Maka dapat kita coba f negatif x, maka nilai x-nya tadi diganti dengan negatif x. Sehingga 2x atau negatif x kuadrat plus 1 sama dengan 2x kuadrat plus 1. Nah, maka fx sama dengan 2x kuadrat plus 1 dan f negatif x sama dengan 2x kuadrat plus 1. Jadi, nilainya adalah sama. Jadi, ini merupakan nilai fungsi genap. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa coba menggunakan grafik. Bagaimana grafiknya? Bisa dilihat di situ ada fx sama dengan 2x kuadrat plus 1. Kita pakai permisalan nilai x-nya berupa atau kita menggunakan mencari titik bantu. Jadi kalau kalau x1, f1 sama dengan 2 kali 1, fx kalau x-nya, fx kalau x-nya 1, maka f1 sama dengan 2 kali 1, pangkat 2 plus 1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi koordinatnya adalah XY adalah negatif 1,3. F negatif 2 sama dengan negatif 2,9. Kita sudah belajar kemarin bahwa kalau kita sudah menemukan titik bantu, maka titik bantunya bisa kita letakkan atau kita masukkan koordinat kartesius sesuai dengan titik-titiknya. Jadi jika sudah bisa kita hubungkan titik-titiknya sehingga hasil grafik, hasil gambarnya berbentuk gambar parabola terbuka ke atas dengan titik sumbu dengan ini adalah simetri. Ingat bahwa fungsi genap ini tadi salah satu sifatnya juga adalah bahwa grafik itu simetrinya terhadap sumbu Y. Sehingga ini benar, fungsi genap. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x. Apakah dia merupakan fungsi genap, ganjil, atau tidak keduanya? Nah, kita lihat karena dia pangkat 3, pasti kalian berpikir bahwa dia adalah fungsi ganjil, maka kita akan membuktikannya dengan menggunakan fungsi ganjil terlebih dahulu. Nah, dari pengertian fungsi ganjil, f min x sama dengan min fx merupakan pengertian dari fungsi ganjil. Maka fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x itu kita gunakan yang f min x. Maka kita masukkan nilainya, x-nya diganti menjadi min x, maka min x pangkat 3 dan x-nya lagi diganti lagi menjadi min x. Jadi min x 3 ditambah min x 3 min x pangkat 3 ditambah min x, maka sama dengan min x dikurang min x pangkat 3 dikurang x. Maka kita faktorkan untuk mendapatkan negatifnya itu di depan. Maka didapatlah min x pangkat 3 ditambah x. Karena kalau kita faktorkan, dia akan menghasilkan negatif x pangkat 3 ditambah x. Jadi hasilnya itu sama seperti min fx. Maka f min x sama dengan min fx, sehingga fx
sama dengan X pangkat 3 ditambah X merupakan fungsi ganjil. Yang kita dapat lihat dari grafiknya. Nah, menggunakan titik bantu maka akan didapat grafik yang seperti ini. Nah, akan dapat titik karena dia merupakan sifatnya itu simetri terhadap titik asal, maka kita lihat titik asalnya 2,10, maka kita tarik ke sini akan dapat min 2, min 10. Nah, maka fungsi f(x) sama dengan X pangkat 3 ditambah X merupakan fungsi ganjil. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang yang ketiga, yaitu ada f(x) sama dengan X pangkat 2 plus 2X plus 1. Nah, ini kita buktikan. Kita coba pakai yang fungsi genap terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi ingat pengertian fungsi genap itu adalah f min x sama dengan fx. Itu merupakan fungsi genap. Nah, maka kita bisa masukkan di fx-nya tadi adalah nilainya x pangkat 2 plus 2x plus 1. Maka nilainya tadi kita coba di fungsi genap yang f min x. Jadi f min x sama dengan x-nya tadi kita ganti dengan min x, sehingga min x pangkat 2 ditambah 2 dikali min x ditambah 1. Maka hasilnya adalah min x pangkat 2, hasilnya x pangkat 2. 2 dikali min x jadinya min 2x plus 1. Maka bisa kita lihat bahwa di fx dan f min x itu tidak sama. Maka ini bukan merupakan fungsi genap. Lanjut, coba kita menggunakan fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil itu kan pengertiannya adalah f min x sama dengan min fx. Nah, nilai fx-nya tadi adalah x pangkat 2 plus 2x plus 1. Sehingga kita coba pakai yang f min x terlebih dahulu. F min x sama dengan diganti, x-nya diganti min x, jadi min x pangkat 2 ditambah 2 dikali min x ditambah 1, maka hasilnya adalah min x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2, 2 dikali min x, hasilnya min 2x ditambah 1. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita coba cari yang min fx. Min fx itu sama dengan min dalam kurung x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1. Karena ini adalah nilai fx-nya. Nah, maka kita kalikan. Min kali x pangkat 2 jadinya min x pangkat 2. Kemudian min dikali 2x jadinya min 2x. Min dikali plus 1 jadinya min 1. Sehingga bisa kita lihat f min x-nya tadi nilainya adalah x pangkat 2 min 2x plus 1. Sedangkan pada min fx itu hasilnya adalah min x pangkat 2 min 2x min 1. Sehingga f min x tidak sama dengan min fx. Maka bukan merupakan fungsi ganjil. Jadi coba kita perjelas lagi dengan menggunakan grafik fungsi. Nah, ini dia grafik fungsinya. Bisa kita lihat di sini. Nah, grafik fungsinya adalah, fungsinya tadi adalah fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1. Maka kita coba, kita pakai titik bantu dengan pemisalan x sama dengan berapa. Nah, jadi misalkan x-nya di sini kita ganti dengan 1, maka koordinatnya adalah 1,4. Kemudian jika x-nya kita ganti min 1, maka hasilnya adalah koordinatnya min 1, min 2. Jika x-nya adalah 2, maka koordinatnya adalah 2,10. Dan jika x-nya kita ganti min 2, maka hasilnya adalah min 2, min 2. Nah, jadi titik bantunya sudah kita ketemukan, maka kita bisa memasukkan pada koordinat kartesius. Jika sudah masuk ke dalam koordinat kartesius, bisa kita hubungkan antara titik yang satu dengan titik yang lain, sehingga bentuk grafiknya seperti ini. Nah, jadi kita pakai yang
fungsi genap terlebih dahulu. Ingat pengertian fungsi genap untuk grafik itu adalah grafik sumbu simetrinya terhadap sumbu Y. Nah, lihat sumbu Y itu di sini bisa kita lihat bahwa grafiknya tidak ada yang simetri terhadap sumbu Y. Maka ini bukan merupakan fungsi genap. Lalu selanjutnya kita ke pengertian fungsi ganjil. Untuk yang grafiknya itu harus grafiknya simetri terhadap sumbu asal. Nah, lihat sumbu asalnya misalkan di 2,10. Lalu misalkan kita cerminkan, maka seharusnya cerminannya itu adalah min 2, min 10. Tetapi di sini min 2, min 2. Sehingga dia grafiknya tidak simetri terhadap sumbu asal. Maka ini juga bukan merupakan fungsi ganjil. Nah, maka dari itu, fx sama dengan x pangkat 2 plus 2x plus 1 bukan merupakan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Artinya bukan keduanya. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan jika ada materi yang kurang jelas, silakan ditanyakan lagi dengan kami nantinya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.